Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Aisyah Family. Hai teman-teman semua, apa kabar kali ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik ya. Kali ini saya akan membahas mengenai teori kebutuhan dasar manusia menurut Maslow. Materi ini masih masuk dalam mata pelajaran kebutuhan dasar manusia kelas 10 asisten keperawatan. Apa aja sih isi dari teori Maslow dan pengertiannya seperti apa? Mari kita simak penjelasan saya pada video ini. Abraham Maslow adalah seorang tokoh pelopor aliran psikologi humanistik. Ia dilahirkan pada tahun 1908 di Brooklyn, New York, Amerika. Abraham Maslow meninggal pada tahun 1970 di usia 62 tahun. Maslow percaya bahwa manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teorinya terkenal sampai saat ini adalah teori tentang hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan. Menurut Maslow, manusia memiliki motivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut memiliki tingkatan, mulai dari yang terendah, yaitu kebutuhan fisiologis, sampai pada kebutuhan yang paling tinggi, yaitu aktualisasi diri. Hierarki tersebut dibagi menjadi 5 kategori, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa memiliki, kebutuhan harga diri, kebutuhan aktualisasi diri. Berdasarkan gambar piramida tersebut, kebutuhan tingkat tertinggi tidak akan terpengaruhi dengan baik jika kebutuhan yang berada di bawahnya belum terpenuhi. Kebutuhan dasar menurut Maslow dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis, merupakan kebutuhan yang memiliki prioritas tertinggi dalam hierarki Maslow. Artinya, kebutuhan fisiologis ini harus dipenuhi terlebih dahulu ketimbang kebutuhan lain karena kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi oleh manusia untuk bertahan hidup. Adapun kebutuhan yang termasuk kebutuhan fisiologis adalah yang pertama, kebutuhan oksigen dan pertukaran gas. Kebutuhan ini berhubungan erat dengan kehadiran oksigen yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Yang kedua, kebutuhan cairan dan elektrolit. Sebagian besar tubuh manusia tersusun dari air. Setiap orang memiliki porsinya sendiri-sendiri sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan. Yang ketiga, kebutuhan makanan. Manusia membutuhkan nutrisi untuk diolah menjadi energi yang akan digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Dalam hal ini, bagian tubuh yang bertugas yaitu sistem pencernaan. Yang keempat, kebutuhan eliminasi urin dan alfi. Kebutuhan yang berhubungan dengan proses pengeluaran zat sisa makanan yang telah diproses tubuh. Kebutuhan eliminasi ini ada dua jenis, yaitu urin dan buang air kecil dan buang air besar. Istirahat dan tidur. Istirahat dan tidur dibutuhkan oleh tubuh untuk merelaksasikan semua organ tubuh yang telah digunakan untuk beraktivitas seharian penuh. Yang berikutnya, kebutuhan aktivitas. Salah satu tanda sehat adalah adanya kemampuan untuk bergerak melakukan aktivitas seperti berdiri, berjalan, dan bekerja. Yang berikutnya, kemampuan kesehatan temperatur. Dalam kehidupan manusia, temperatur atau suhu memiliki pengaruh bagi keberlangsungan hidup manusia. Suhu normal berkisar antara 25 sampai 30 derajat Celcius. Lalu kebutuhan seksual. Kebutuhan seks merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi karena pada dasarnya insting dan sifat dasar manusia adalah mendapatkan kepuasan dan kenikmatan sehingga seks diperlukan. Kebutuhan keselamatan dan rasa aman. Kebutuhan rasa aman yang dimaksud adalah aman dari segi fisik maupun psikologis. Adapun yang termasuk dalam kebutuhan keselamatan dan rasa aman yaitu yang pertama, kebutuhan perlindungan diri dari udara dingin, panas, kecelakaan, dan infeksi. Yang kedua, bebas dari rasa takut dan kecemasan. Yang ketiga, bebas dari ancaman.
Yang ketiga, kebutuhan rasa cinta memiliki dan dimiliki. Jika kedua jenis kebutuhan di atas terpenuhi, akan muncul kebutuhan rasa kasih sayang dan memiliki. Adapun kebutuhan rasa cinta, memiliki, dan dimiliki ini meliputi memberi dan menerima kasih sayang, kehangatan, persahabatan, diakui dalam keluarga dan kelompok. 4. Yaitu kebutuhan harga diri. Menurut hierarki Maslow, kebutuhan ini terdiri atas dua jenis, yaitu lower one and higher one. Lower one berkaitan dengan kebutuhan seperti status, atensi, dan reputasi. Sedangkan higher one berkaitan dengan kebutuhan akan kepercayaan diri, kompetensi, prestasi, kemandirian, dan kebebasan. Kebutuhan harga diri ini terdiri atas perasaan tidak bergantung pada orang lain, kompeten, dan penghargaan terhadap diri sendiri. 5. Kebutuhan aktualisasi diri. Menurut hierarki Maslow, kebutuhan ini adalah kebutuhan terakhir dan merupakan kebutuhan yang terletak pada level tertinggi. Jenis kebutuhan ini berhubungan erat dengan keinginan untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi diri. Kebutuhan ini dapat mencapai peringkat teratas saat kebutuhan ini banyak mengalami interaksi satu dengan yang lainnya, sehingga seseorang dapat memanfaatkan faktor potensinya secara sempurna. Kebutuhan aktualisasi diri ini terdiri atas 1. Mengenal dan memahami potensi diri dengan baik. 2. Belajar memenuhi kebutuhan diri sendiri. 3. Tidak emosional. 4. Memiliki dedikasi yang tinggi. 5. Kreatif. Ya, itu tadi ya pembahasan materi mengenai teori dasar Maslow. Terima kasih yang udah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk membantu belajar kalian semua dan dalam memahami tentang kebutuhan dasar manusia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.